Selamat malam, Romo, teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi hari ini di Kombas Benediktus Online ya. Dan memang hari ini saya melihat ada wajah-wajah yang baru, tapi ternyata waktu nyala kamera semua saling kenal, satu komunitas mungkin ya ternyata ya. Dan saya juga senang di sini karena berkumpul tidak hanya dari teman-teman se-Jakarta Utara, tapi juga tersebar. Dan dengar-dengar Romo Albertus Joni ini hari ini sedang berada di garis lintang, posisinya di Palembang ya. Romo. Saya mah kira lagi di Amerika, saya udah belajar bahasa Inggris, ya ada di Palembang. Ya udah bahasa Indonesia aja ya, Mo ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk hari ini sesuai dengan background saya, what is Christian happiness? Ini yang akan kita bahas bersama Romo Koko. Nama lengkapnya Romo Albertus Joni SCJ. Ini kalau belakangnya SCJ ini cukup baru nih buat aku tahu. SCJ mungkin nanti Romo kalau ada waktu jelasin ke kita ya, itu apa ya? Apakah SCJ itu adalah Serikat Cowok Jomblo? Kurasa tidak ya, Mo ya. Nah, jadi sedikit tentang Romo Koko ini, kelahiran Jambi 16 November tahun 85, memang kalau teman-teman sudah pernah buka romokoko.org, itu blognya Romo Koko, dan di dalam itu banyak sekali tulisan-tulisan Romo yang cukup menarik loh teman-teman. Boleh sesekali mampir ke sana ya. Dan setelah itu Romo juga pernah menjadi pastor rekam beberapa waktu di unit pastoral Tulang Bawang ya, tahun 2017. Nah, setelah itu Romo Joni mengikuti program ESL di Amerika Serikat untuk mempersiapkan diri mengambil program doktoral di bidang filsafat. Ya, itu sedikit yang saya dapatkan tentang Romo Koko. Nah, Romo Koko ini kalau cukup aktif di Instagram, teman-teman. Saya juga pertama kali tertarik sama Romo Joni itu di Instagram karena suaranya. Romo serius. Suara Romo lebih cocok jadi pembawa berita atau pengisi back sound KFC. Coba nanti Romo ngomong renyahnya ayam nomor 1. Itu pasti bawaannya kita mau pesan ayam. Serius, suaranya enak banget ya. Renyahnya ayam nomor 1. Tuh kan, suaranya renyah banget kan, bagus banget kan suaranya. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi, karena pasti teman-teman penasaran sama suaranya yang enak banget. Komunitasnya juga pasti mengakuinya. Dan kita akan langsung pemanasan aja nih, nggak sabar untuk mendengarkan sharing dari Romo Koko, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu mendengarkan suara-suara yang paling kita tunggu-tunggu sepanjang seminggu kemarin. Ini dia Benedictus Voice. Thank you, Fania. Selamat malam, Romo, dan juga selamat malam teman-teman. Sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, marilah kita menaikkan satu pujian. Karena aku kau cinta.
menyambut kasih-Mu, tiada bimbang, tiada ragu. Tak ingin aku jauh dari-Mu, ku ingin hidup bagi-Mu, Yesus. Hadir-Mu dan Kami mencintaiku dengan segala kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama Yesus, karena aku Kau cinta. Ku bahagia selalu bersama Yesus, karena aku Kau cinta. Dilanjutkan dengan doa. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman, selamat malam Romo. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai sharing dari Romo Albertus Juni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Puji dan syukur atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, atas makanan, rezeki, perlindungan-Mu yang Kau berikan, atas waktu dan juga kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di Kombas Benediktus lewat Zoom meeting untuk mendengarkan sharing dari Romo Koko. Kami mohon Tuhan beracaralah di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya apa yang Romo sharingkan adalah sungguh firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap dari kami. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu, hikmat-Mu, terangi akal budi kami biar kami bisa mengerti apa yang di-sharingkan, biar kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat menghidupinya lewat perkataan, perbuatan kami sehari-hari. Kami mohon berikan kami mata dan telinga seorang murid yang mau terus belajar, mendengar dan melihat teladan gurunya. Beri kami hati seorang hamba yang dengan rendah hati, terus taat untuk mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan-Nya. Kami juga mau berdoa ya Bapak di kesempatan ini untuk bumi kami yang sedang dilanda pandemi. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan bumi ini, biar pandemi cepat berakhir. Engkau kuatkan dan tambahkan tenaga medis yang bergerak, yang berjuang di garis depan melawan COVID. Kiranya juga Engkau pulihkan orang-orang yang terkena dampak negatif dari COVID, baik dari kondisi finansialnya maupun kondisi kesehatannya. Kiranya Engkau juga kuatkan, Engkau berikan penghiburan untuk orang-orang yang ditinggalkan keluarga atau sahabatnya karena penyakit COVID. Kiranya Engkau juga mampukan mereka untuk dapat melihat rencana indah-Mu di balik kondisi yang sulit ini. Doa ini kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Benedictus Voice dan juga Queen. Dan halo, selamat malam teman-teman semuanya yang baru bergabung di Santo Benedictus. Semoga suara saya tidak terputus-putus, karena wajah teman-teman hilang semua di layar saya. Nggak apa-apa ya. Untuk teman-teman mungkin sebagian ada yang baru bergabung hari ini di Santo Benedictus, sedikit tentang Kombas Benedictus. Jadi kami ini adalah komunitas yang di bawah paroki Regina Coeli, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jadi kita di sini awalnya komunitas anak-anak muda, tapi semenjak pandemi kita benar-benar nge-guide semua gitu. Jadi memang kita seyogianya. Memang kita sebenarnya awalnya adalah komunitas berbasis antara usia 20 sampai 40. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang punya orang tua, yang punya nenek yang masih mau dengerin firman Tuhan bareng sama kita. Jadi setiap Jumat jam 7:30 harus ikut kita ya. Jangan lupa untuk informasi acara-acara lainnya harus follow Instagram kita di Santo Benedictus. Itu sedikit tentang Benedictus, dan langsung aja yuk kita berikan tepuk tangan virtual untuk Romo Koko. Hai semua, terima kasih sudah undang saya.
Terima kasih sekali untuk kesempatan di mana kita sama-sama berefleksi tentang ironi. Ini sebenarnya tema yang sangat ironis ya. Kita mencoba menemukan what happiness is di tengah semua pandemi yang penuh dengan negativity, dengan berita-berita buruk, berita duka. Juga mungkin 1-2 dari kalian pernah mengalami bagaimana anggota keluarga meninggal karena pandemi ini. Jadi teman-teman, first of all, kalau ada beberapa dari kalian yang bergulat dengan masa-masa berat selama pandemi, for whatever reason, I feel you. I feel you. Jadi itu hal pertama yang mau saya sampaikan pada teman-teman semua. Tapi namanya bukan orang Kristiani ya, kalau kita tidak terus berjalan dan mencari kebenaran Allah. Dan salah satu kebenaran yang paling indah yang diberikan kepada kita dari kitab suci, dari tradisi, dari iman akan kebangkitan adalah bahwa Tuhan menghendaki kita bahagia. Saya pikir ini salah satu kebenaran yang mulai orang lupa. Di tengah hiruk pikuk dunia yang masih heboh dengan pandemi, di tengah hiruk pikuk dunia yang makin sibuk dengan materialisme, kadang kita lupa deep down. Kita mendengar suara yang jernih sekali. Aku ingin engkau bahagia. Aku ingin engkau merasa dikasihi. Aku ingin hidupmu penuh. Maka teman-teman, untuk beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama berbagi pengalaman, pengetahuan tentang Christian happiness. Semoga kelihatan. Saya share screen ya. Alright. Kelihatan nggak ya? Kelihatan mau. Oke, good. Saya coba play. Baik. Nah, teman-teman, ini tema kita malam hari ini. Kita akan bicara tentang Christian happiness. Tapi kalau kamu lihat bagaimana ditulis, itu ada Y yang nyentil pakai warna pink ya. Coba lihat ya, itu bukan karena Romo mirip pria metroseksual yang suka warna pink, tetapi memang karena pink itu dekat dengan warna hitam, jadi kontrasnya lebih kelihatan. Nah, itu tema kita hari ini, Christian happiness. Bisa lihat ya temanya ya? Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan tentang siapa atau apa itu SCJ. Jadi SCJ atau SCJ bahasa Indonesianya adalah Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Ini kongregasi yang berdiri pada tahun 1878. Jadi kongregasi yang masih muda, masih 100-an tahun usianya, berdiri di Prancis. Pendirinya mirip Tobey Maguire, namanya Venerable Jean Leong Deong. Kalau engkau tidak tahu Tobey Maguire, dia yang main Spider-Man di Spider-Man yang lawas. Saya nggak tahu Spider-Man sekarang siapa aktornya. Jadi ini pendiri kami. Spiritualitas kami tentu saja Hati Kudus Yesus. Pusat dari semua cinta dan kealahan dan kemanusiaan Yesus. Jadi saya mendapati bahwa kongregasi ini menjadi sangat menarik karena memang spiritualitasnya itu sangat berpusat pada cinta dan pengorbanan. Ada apa ya? Ada latihan rohani dari kami masih seorang frater. Kalau ada jajaran buah, para SC itu akan mengambil buah yang paling jelek. Jadi buah yang hampir busuk, yang terlalu matang, itu yang akan kami ambil. Itu yang akan kami nikmati dulu. Karena cinta tanpa pengorbanan bukanlah cinta yang sejati, bukan? Jadi SC ini dikenal sebagai kumpulan pria romantis. Jadi itu tentang SCJ, Serikat Cowok Jomblo, Serikat Susah Cari Jodoh, yang nakal suka cari janda. Ada banyak singkatan yang nggak benar. Tetapi yang paling tepat adalah Sacerdotes Cordis Jesu atau Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Dikenal dengan nama Dehonian. Jadi pengikutnya kalau SY, pengikutnya disebut Yesuit. Kalau SCJ atau SY kelas C, itu disebut Dehonian karena pendirinya orang Perancis, Jean Leong Deong. Bisa buka dehonian.or.id. Nanti di sana ada sekilas tentang kongregasi kami.
Oke, lalu saya mau sharing apa ya? Mungkin kita kenalan dulu singkat saja, walaupun tidak penting. Ini tentang saya. Terakhir saya off dari studi, PhD student di Marquette University di Milwaukee, Amerika. Kalau tahu Harley Davidson, itu kota di mana Harley Davidson dilahirkan. Mantap jiwa. Jadi saya studi di Milwaukee 4 tahun terakhir, kemudian sejak Desember 2020 saya pulang ke Indo. Belum selesai PhD-nya, masih berpikir apakah mau meneruskan atau tidak. Soalnya di sana tidak ada jengkol dan pete. Jadi saya lebih betah di Indo kayaknya. Jadi sekarang saya bertugas di St. Peter's Parish, Paroki Santo Petrus, Keuskupan Agung Palembang. Itu tentang Romo, tentang SCJ, dan rute hari ini sederhana. Rute kita ya introduksi 5 menit, 10 menit, lalu kita akan bicara tentang what is Christian happiness dan bagaimana kita dapat mencapainya selama 7 menit, 45 menit kita akan Q&A, lalu mungkin ada sedikit summary nanti. Jadi ini jadwal tentatifnya, lalu mari kita masuk ke bagian yang pertama, teman-teman. What is Christian happiness? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kebahagiaan Kristiani, baik kalau kita mengenal dulu 4 jenis prasangka, 4 jenis prejudice. Yang pertama, orang mengatakan bahwa tidak mungkin ada kebahagiaan. Bagaimana mungkin ada kebahagiaan kalau masih ada penderitaan dan kematian? Kalau engkau mengikuti aliran-aliran filosofis yang begitu banyak di dunia ini, engkau akan tahu istilah nihilisme. Nihilisme ini istilah yang mengatakan bahwa segalanya sia-sia. Tidak ada kemungkinan untuk menjadi bahagia kalau kita berakhir dengan kematian. Kematian menelan segala-galanya. Maka ini keberatan pertama kalau kita ngomong tentang happiness, tentang joy. Bagaimana mungkin kamu bisa merasa bahagia kalau masih ada penderitaan dan kematian? Ini keberatan pertama atau prasangka pertama. Yang kedua, banyak dari tokoh-tokoh iman Kristiani, pengkhotbah mengatakan bahwa yang Tuhan mau itu bukan kebahagiaanmu, tapi kesucianmu. Maka you harus berusaha supaya mencapai kesucian itu. Makanya kalau teman-teman lihat, terutama dalam gereja Katolik, tekanan khotbah seringkali berputar pada moralitas, bukan? Dan moralitasnya lebih spesifik lagi, moralitas di atas ranjang. Ya kan? Seolah-olah itu yang dibahas dalam gereja Katolik. Tidak boleh pakai alat kontrasepsi buatan, tidak boleh aborsi, tidak boleh pakai apa? Tidak boleh pakai macam-macam. Kita bicara tentang melawan ideologi LGBTQ. Yang diurusin itu celana dalam dan isi celana dalam. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada dualisme antara holiness dengan happiness, as if kedua-duanya itu bertentangan. Jadi you tidak bisa bahagia kalau engkau mau jadi orang suci. Dan ini sebabnya hampir di semua gereja patung-patung rohani, patung-patung suci digambarkan dengan muka atau wajah yang sangar, wajah yang Iya kan? Jarang kita melihat Yesus disalib sambil tertawa gitu ya. Atau wajah Bunda Maria yang tersenyum lebar menampakkan giginya. Saya tuh penasaran gigi Bunda Maria itu seputih apa. Jadi ada semacam ada dualisme yang tidak mungkin disatukan. Kalau engkau mau menjadi kudus, berarti engkau tidak boleh menikmati kebahagiaan, karena kebahagiaan itu datang dari daging. Jadi itu keberatan kedua. Keberatan ketiga, ada yang mengatakan, dalam kitab suci itu nggak ada istilah kebahagiaan. Yang ada itu joy, sukacita. Jadi happiness itu nggak penting. Happiness itu bukan kata yang biblis. Nah, ini keberatan berikutnya. Padahal sebetulnya baik joy maupun happiness dalam bahasa aslinya itu interchangeable, itu
dapat diganti satu sama lain katanya, dua kata yang sejajar. Tapi nggak tahu kenapa ya perkembangan bahasa modern menempatkan happiness seolah-olah lebih carnal level. Jadi lebih di level kedagingan daripada sesuatu yang sejati. Sukacita itu tampak seperti lebih agung, lebih mulia, padahal nggak juga. Itu hanya perkembangan bahasa modern. Bahasa asli dalam kitab suci, Allah juga menghendaki kebahagiaan kita. Allah menghendaki kita untuk baik, bahagia, dan bersukacita, tidak perlu diperlawankan. Jadi ini prasangka ketiga yang mungkin bisa kita ajukan argumennya. Yang keempat, happiness is just an illusion. Jadi sebetulnya ini adalah ekses dari pikiran filosofis tentang suffering, tentang penderitaan, gitu ya. Saya nggak tahu, teman-teman mengamati nggak gerakan-gerakan meditasi New Age yang berangkat dari aliran-aliran New Age, yang aliran-aliran agama ketimuran yang baru, dengan spiritualitas ketimurannya, membuat orang-orang punya konsepsi sendiri bahwa penderitaan itu hanya ilusi, juga tidak ada yang abadi, kebahagiaan juga hanya ilusi, segala sesuatu akan berlalu. This too shall pass, gitu kata orang Jawa Timur. Jadi apakah benar bahwa happiness is just an illusion? Apakah benar bahwa penderitaan itu tidak ada value-nya sama sekali? Apakah benar sikap yang menolak realitas penderitaan dan realitas kebahagiaan pada saat yang sama? Saya merasa di sini poin yang sangat berbeda antara iman Kristiani dengan iman dalam tradisi Buddhisme misalnya. Well, Buddhisme engkau tahu ya, Buddhisme itu bukan agama yang memiliki Tuhan sebagaimana kita mengerti, bukan Tuhan yang ada dalam konsep Yudeo-Kristiani, Tuhan yang mempribadi, Tuhan as a person, tapi mereka punya konsep tentang lingkaran karma. Jadi bukan langsung directly talking about the personhood of God. Dan ini kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ajaran-ajaran populer itu sebetulnya mereplikasi pikiran-pikiran filosofis Buddhisme. Saya tidak mengatakan bahwa kita lebih baik atau mereka lebih buruk. No, saya tidak katakan itu. Yang saya katakan adalah bahwa kita berbeda. Berbeda kan belum tentu lebih baik atau lebih buruk. Jadi mereka berbeda dalam menyerap realitas. Kalau kita, orang Katolik, both suffering and happiness are realities. Itu dua-duanya adalah realitas. Itu bukan sesuatu yang untuk kita sangkal atau kita tolak. Dua-duanya adalah realitas. Realitas yang membuat kita bisa menjadi dekat dengan Tuhan, pun bisa menjadi jauh dari Tuhan. Tapi dua-duanya adalah kesempatan untuk menjadi dekat dan semakin menjadi ilahi. Semakin diubah dari pengalaman itu. Jadi penderitaan bagi iman Kristiani bukanlah ilusi. Kalau penderitaan itu ilusi, maka mungkin kita harus menurunkan korpus di gereja kita masing-masing. Korpus di gereja PIK, nggak tahu di gereja PIK ada ini nggak? Ada korpusnya nggak salibnya? Ada lah ya pasti ya, gereja Katolik kan. Kalau tidak ada mungkin kita harus menurunkan itu. Kalau sungguh sebagai ilusi. Oke, itu 4 prejudice. Kenapa kita bicara tentang prejudice ini supaya kita tahu benar kebahagiaan apa yang kita bicarakan. Oke. Waktu saya hampir habis ya. Bersabar dengan diriku. Oh, ini mamiku dengan cucunya yang pertama. Oh, so sweet ya. Namanya Eleanor. Eleanor ini sangat imut, sangat menggemaskan. Tapi kalau ketawa mirip saya kayak kuntilanak. Jadi saya bilang sama mami saya, anak ini harus diruat, Mam. Dilatih supaya ketawanya tidak seperti uncle-nya. Oke, baik.
Jadi pertanyaan utamanya kan, what is happiness? Jadi ini poin pertama yang akan kita bahas. Saint Thomas Aquinas, my favorite philosopher and theologian, dia bilang begini, it is impossible for any created good to constitute man's happiness. Jadi barang-barang yang tercipta, barang-barang ciptaan biasa, laptop, HP, iWatch, atau whatever you have, itu tidak bisa menentukan kebahagiaan manusia. Mengapa? Karena kebahagiaan, for happiness, is that perfect good which entirely satisfies one's desire. Jadi, happiness itu adalah kebaikan sempurna yang dapat memuaskan kerinduan atau desire seseorang. Dan itu sebabnya kebahagiaan ditemukan dalam Tuhan saja, bukan di dalam benda-benda ciptaan lainnya. Jadi teman-teman, kalau kita bertanya apa itu happiness? Happiness itu adalah, kalau saya bahasakan ulang dari Santo Thomas Aquinas, happiness is the fulfillment of goodness, kepenuhan kebaikan, kepenuhan cinta. Itulah kebahagiaan. Mungkin terlalu sederhana definisi ini, tapi sebetulnya kalau engkau renungkan, ini adalah definisi singkat yang sangat mendalam. Kadang-kadang kalau kita berpikir ya, apalagi nanti bulan September atau Oktober saat iPhone baru keluar, kita sering mengasosiasikan bahwa dengan memiliki iPhone baru kita akan menjadi lebih bahagia. Tapi kenyataannya September dan Oktober tahun depan, ketika muncul iPhone baru, kamu akan merasa tidak bahagia lagi karena ada yang baru terus-menerus. Itu contoh kecil yang bisa kita pikirkan. Banyak orang mengira bahwa kita dapat memuaskan keinginan kita dengan barang-barang yang sementara sifatnya. Padahal Aquinas bilang that true happiness lies in God alone. Kebahagiaan yang sejati berakar hanya di dalam Tuhan. Ini mungkin jargon yang sangat umum, tapi nanti kita akan bisa landing ke hal-hal yang lebih praktis di bagian kedua. Tapi untuk sementara bear it with me, okay? Bersabar denganku. Therefore, God alone can satisfy the will of man, according to the words of Psalms. Who alone satisfies your desire with good things? Therefore, God alone constitutes man's happiness. Ini dari Pars Secundae Summa Theologica, pertanyaan 1 artikel 8. Jadi kalau ditanya sekali lagi apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah fulfillment of good. Jadi kepenuhan dari kebahagiaan yang terletak hanya di dalam Allah. Jadi you kalau mau bahagia, atau you kalau mau mendefinisikan kebahagiaan itu apa? Kepenuhan di dalam Tuhan. That's it. Maka pertanyaan berikutnya adalah, Rom, kalau gitu kepenuhan dalam Tuhan, gawat dong Rom. Berarti saya hanya bisa bahagia kalau saya di surga, Rom. Waduh, berarti saya tunggu mati baru bisa bahagia. Jawabannya apa? Iya. Mati dulu, masuk surga, baru bahagia. Tapi di sini hebatnya Aquinas. Aquinas juga memikirkan skema filosofis dan teologis untuk menerangkan kebahagiaan yang kita alami. Kan tadi Romo bilang, realitas penderitaan dan kebahagiaan bagi orang beriman Kristiani adalah sesuatu yang tidak untuk disangkal. Ya kan? Maka bagaimana menjelaskan realitas bahwa ada ibu yang begitu bahagia setelah melahirkan? Bagaimana menjelaskan realitas bahwa engkau lulus cum laude dan engkau bersukacita dengan hidupmu? Bagaimana menjelaskan realitas aku bertemu dengan seseorang yang kucintai dan aku merasa bahagia dengan itu? Bagaimana menjelaskan kebahagiaan yang datang dari saat di mana saya ditabiskan menjadi imam? Apakah itu bukan kebahagiaan? Masa saya harus nunggu mati? Masa saya harus nunggu masuk ke surga mulia untuk bersatu dengan Allah, baru saya bisa merasakan kepenuhan? Nah, Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebahagiaan yang sempurna memang hanya di surga. Tetapi kebahagiaan yang sempurna itu sudah kita rasakan lebih dulu.
Foretasted happiness, kata Aquinas. Aquinas bilang karena kita sudah bersatu dengan roh yang ada di dalam diri kita melalui sakramen baptis, kita mampu punya kapasitas untuk merasakan persatuan itu dalam hidup kita di dunia. Ini kata kuncinya. Jadi, kata kuncinya adalah karena kita sudah dibaptis dan kita menerima Roh Kudus, kita dapat mengenali bagaimana kebahagiaan yang kekal itu juga berlangsung di tengah dunia. Di saat ini, itu sebabnya kita dapat mengenali sukacita dalam Ekaristi. Sukacita menyambut Tuhan dan bersatu dengannya, padahal kita belum mati, kita masih hidup. Jadi ini yang dinamakan foretasted happiness. Apa yang memungkinkan happiness itu dirasakan lebih dulu? Yang memungkinkan semuanya adalah karunia Roh Kudus. Jadi teman-teman, ini poin yang sangat penting untuk menjelaskan apa itu Christian happiness. Jadi teman-teman nanti bisa buka sendiri ya, Roma bab 14 ayat 17, bab 15 ayat 13, 1 Tesalonika bab 1 ayat 6, you bisa buka sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberi kita semacam cicip-cicip untuk kebahagiaan surgawi di tengah dunia ini? Mengapa Tuhan memberikan kita kemampuan itu? Jawabannya simple, karena Tuhan ingin kita bahagia, men. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita selamat dalam hidup kekal, yes dan amin, tapi at the same time, Tuhan mengatakan, aku ingin engkau bahagia saat ini, detik ini, saat ini juga. Dan itu mungkin, sangat mungkin bagi aku dan engkau yang sudah mengakui karunia Roh Kudus. Jadi ini poin pertama ya, kita baru bicara satu poin. Maka itu sebabnya dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Buah dari Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemampuan untuk menahan, kebaikan, kelembutan hati. Jadi semua buah-buah roh itu adalah tanda bahwa engkau dapat mencicipi kebahagiaan yang kelak kita akan rasakan dengan sempurna di surga. So, jangan lupa bahagia ya teman-teman ya. Tuhan menginginkan kamu bahagia sejak sekarang. Sekali lagi, jangan tunggu kebahagiaan nanti di surga gitu ya. Sekarang pun kau diundang untuk berbahagia. Iman kita kan bukan iman 13 bidadari. Jadi iman kita mengatakan you harus bahagia sejak sekarang juga. Oke, next. Pertanyaan kedua yang juga penting adalah, lalu bagaimana Romo caranya agar saya dapat menerima sukacita itu, supaya saya dapat menerima kebahagiaan itu? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Jadi ini di level praktis. Tadi mungkin di level filosofis, di level teologis. Sekarang kita bicara tentang something yang lebih praktikal. Lalu nanti kita bisa diskusi. Menurut saya 3 cara orang modern untuk menerima sukacita atau kebahagiaan Kristiani ada 3. 1, welcoming the Spirit. 2, through the actions of loving. 3, dengan living your life beyond materialism. Apa itu maksudnya? Yang pertama, teman-teman, mari kita belajar menyambut Roh Kudus. Welcoming the Spirit. Saya seringkali merasa bahwa kita, orang-orang Katolik, itu tidak cukup dilengkapi dengan gambaran yang kuat tentang Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa kita tahu, dia pencipta segala sesuatu, kita gambarkan dia sebagai Bapa, figur Bapa yang berjenggot putih, berambut putih, dan yang yang mengeluarkan bangsa Israel, dia Bapa pejuang gitu ya. Yesus lebih lagi mudah karena dia sungguh hadir di tengah kita sebagai manusia, bukti-bukti arkeologis juga ada, bukti-bukti sejarah juga ada, dan gambaran Yesus sebagai saudara kita itu menjadi sangat dekat. Tapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, paling-paling kita bicara tentang apa?
gambarannya? Tentang burung. Ya Tuhan, sedangkal itu gitu. Ya kita bicara tentang burung merpati, kita bicara tentang lidah api, tapi apakah you kenal sungguh siapa pribadi Allah Roh Kudus? Maka teman-teman yang terkasih, semoga kalian punya waktu untuk mendengarkan. Saya pernah buat podcast tentang ini, saya pernah homili tentang Allah Roh Kudus dan mengapa dan bagaimana kita dapat punya hubungan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Tapi please, coba kamu untuk sejenak waktu kamu resapkan kata-kata ini. Apakah aku sudah cukup menyambut Allah Roh Kudus di dalam hatiku? Apakah aku sudah cukup menyambut Allah Roh Kudus dalam hidupku? Apakah aku sudah cukup membiarkan dia berkata-kata and lead my life? Untuk menjadi pribadi yang berbahagia, teman-teman. Untuk menjadi pribadi yang sungguh berbahagia. Tidak lain, tidak bukan kita harus bersatu dengan Roh Kudus. Kita harus rajin-rajin menyapanya. Caranya bagaimana, Romo? Well, pagi hari mulailah dengan meditasi. Karena ini level yang praktis, saya ingin mengajarkanmu level-level yang praktis. Saya punya buku jurnal di kamar. Saya punya jurnal harian, saya punya buku diary. Dear diary gitu ya. Saya punya buku harian yang setiap pagi saya tulis. Yang tiap pagi saya tulis dan isinya bagaimana Roh Kudus menyapaku di hari yang lalu dan bagaimana Roh Kudus akan menyapaku di hari ini. Aku menuliskan apa yang saya pikirkan, saya geluti dalam doa. Ini latihan pertama yang sangat penting. Kalau engkau mau maju, latihan untuk welcoming the Spirit. Menulis jurnal setiap pagi. Jadi tiap pagi kamu bangun, doa pagi sebentar, meditasi kitab suci, baca kitab suci, lalu ambil waktu untuk hening, membiarkan sabda Tuhan meresap dalam hatimu, atau kalau kamu langganan Daily Fresh Juice, kamu bisa mendengarkan Daily Fresh Juice. Jangan lupa, besok dengarkan Daily Fresh Juice, saya yang mengisi. Nah, jadi kamu bisa dengarkan podcast rohani, podcast kitab suci. Tapi yang saya ingin undang teman-teman adalah supaya kau punya waktu di pagi hari untuk betul-betul welcoming the Spirit. Sebelum memulai aktivitas harian, bangunlah, cuci mukalah, gosok gigilah, berdoalah, meditasi sebentar. Mulailah membaca kitab suci, lalu menuliskan jurnal harian. Pelan-pelan nanti teman-teman akan melihat bagaimana Allah Roh Kudus itu membentuk hidupmu, membentuk batinmu. Jadi ini yang pertama. Nah, kemampuan ini penting mengapa teman-teman? Karena kemampuan menyambut Roh Kudus pada titik yang paling indah nanti akan membantumu untuk mengupdate terus pandanganmu tentang dunia. Banyak orang semakin tua semakin tidak bahagia karena tidak bisa move on dengan pandangan dunia dan perkembangannya saat ini. Betul kan? Banyak orang tua yang semakin tua semakin merasa hidup menjadi beban. Saya tidak mengerti orang-orang yang ada di sekitarku lagi. Nah, saya harap semoga engkau menjadi tua semakin menjadi manis. Karena apa? Engkau bisa welcoming the Spirit setiap hari. Engkau bisa mengupdate pandanganmu tentang dunia dalam terang Roh Kudus. Isn't it beautiful? Engkau bisa mengupdate pandanganmu tentang hidupmu, tentang salibmu, tentang pergulatanmu dalam terang Roh Kudus. Itu syarat pertama dan utama untuk menjadi bahagia, welcoming the Spirit. Dan yang kedua, masih ada 2 slide lagi, bersabar ya. Yang kedua, the action of loving is more important than the fleeting of feelings. Ini seringkali kita merasakan kebahagiaan itu hanya sebagai emosi gitu ya. Kebahagiaan itu emosi sesaat. Makanya ungkapan this too shall pass itu selalu sangat populer. Ini akan berlalu, kebahagiaan akan berlalu, duka cita akan berlalu. Well, iya sih, tapi ingat bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal emosi, karena kebahagiaan related to love. Dan love itu punya 2 sisi, emotional love dan rational love. Jadi kalau kamu bicara tentang emotional love, itu seperti
seperti rasa hatimu sedang membara. Pernah jatuh cinta nggak sih kalian? Kalau saya jatuh cinta itu jarang, tetapi sekali jatuh cinta sulit untuk keluar. Jadi kalian kalau pernah jatuh cinta kan mengalami rasanya berdebar-debar, emosi yang naik turun. Kemudian apalagi misalnya kalau kamu baru jatuh cinta itu pengennya ketemu terus, pengennya kontak terus. Nah, itu berhenti pada emotional love, pada level emosi saja. Padahal yang namanya emosi itu tidak abadi, bukan? Makanya Aquinas dalam treatise-nya on love, salah satu paper saya yang baru diterbitkan oleh Asian Journal of Philosophy and Theology, itu bicara tentang ini, rational love. Banyak orang sekarang ini tergila-gila dengan drama Korea. Itu sebabnya orang berpikir bahwa love equals positive emotions. Padahal enggak juga. Karena ada momen di mana cinta itu harus menjadi komitmen. Ada momen di mana cinta itu I'm feeling not okay, tapi saya harus tetap mencintai. Nah, inilah rational love. Rational love is more higher. It's way higher than emotional love, in my opinion, ya. Jadi kalau emotional love itu hanya mengalir up and down. Kalau kita bicara tentang rational love, kita bicara tentang komitmen. Kita bicara tentang action of loving, more than feeling of loving or being loved. Jadi ini penting, teman-teman. Banyak orang-orang muda sekarang, saya tuduh ya. Saya menuduh kalian. Enggak, Ding, saya juga masih muda. Banyak orang-orang muda, termasuk saya, seringkali berpikir bahwa cinta itu hanya feeling good. It's not only about feeling good, right? It's about commitment. Ini soal apakah saya mau tetap mencintai sampai titik di mana saya terluka. Apakah saya mau tetap mengasihi saat yang lain itu tidak memberikan kepuasan batin kepadaku? Apa aku masih berani mencintai pada saat itu? Apa aku masih berani mengampuni? Jadi action of loving itu lebih penting daripada feelings. Maka kalau you ingin bahagia, ayo kita latihan sama-sama memiliki cinta yang rasional. Memiliki cinta yang punya value commitment. Baru kita akan merasa bahagia. Adik saya itu baru melahirkan, dan saya cerita ini di beberapa kesempatan yang lain. Adik saya baru melahirkan dan dia mengatakan, baru sekarang aku tahu rasanya cinta seorang ibu. Adik saya yang perempuan itu tidak tahan, dia tidak mandi, tidak keramas, karena memang tidak punya waktu untuk mandi dan keramas, untuk mengurusi anaknya yang sedikit-sedikit minta nenen, yang sedikit-sedikit minta maaf, dibersihkan popoknya. Dan dia bilang, gila, saya habis badanku, Koko. Saya bahkan keramas pun tidak sempat. Perut saya sudah mirip perut Koko, katanya. Jadi penuh dengan lemak. Jadi, tapi saya di satu sisi merasakan saya bahagia dengan ini semua. Saya bahagia dengan pengorbananku. Nah, di situ saya menyadari bahwa, oh, inilah komitmen. Komitmen seorang ibu. Jadi kalau you mau lihat gambaran cinta yang committed, lihatlah mamamu masing-masing. Dia urus kamu sampai besar begini bentuknya, sampai luar biasa. Dia mungkin sacrifice a lot of things, a lot of chances to grow herself, tapi dia bilang, I'm happy to be your mom. Saya pikir inilah cinta yang rasional. Nah, teman-teman, kalau you mau sungguh belajar untuk mengasihi, jangan mudah untuk digoyang perasaan atau emosi, tapi berakarlah dalam cinta yang rasional. Poin terakhir saya, yang terakhir, mari kita menghidupi hidup kita beyond materialism. Kita hidup di zaman yang sangat materialistik, ya, dan itu sebabnya kita hobi mengkoleksi benda-benda yang berlabel brand tertentu, ya.
Oh, kalau HP saya tidak iPhone, gatel di telinga, tidak bisa. Oh, kalau jam saya tidak iWatch, itu alergi kulit. Oh, kalau saya ikat pinggangnya tidak Hermes, itu gatel-gatel, pinggang saya tidak nyaman gitu. Tapi mari kita pikirkan, apakah klaim-klaim itu betul? Ada filosofer, ada satu filsuf yang ateis tapi cukup terkenal, namanya Alain de Botton. Dia sering membuat pernyataan-pernyataan yang nyentrik. Dia bilang orang-orang yang hobi atau demen dengan benda-benda branded itu biasanya orang-orang yang kurang kasih sayang. Jadi saya pikir-pikir ada benarnya juga ya. Dia ingin menunjukkan bahwa aku berharga. Dia mau menunjukkan bahwa aku layak dicintai dengan memakai barang-barang supaya orang lain menjadi kagum dengan dia. Karena apa? Identity-nya built up by those brands, right? Jadi coba teman-teman pikirkan. Jangan-jangan kita telah menjadi terlalu materialistik dalam hidup, mementingkan apa yang kelihatan saja, tapi lupa bahwa sejatinya kita itu dikasihi. Jangan-jangan itu sebabnya kita hobi koleksi barang-barang branded. Jangan-jangan itu sebabnya kita khawatir dengan masa depan. Jangan-jangan itu sebabnya kita menjadi terobsesi dengan gelar, dengan IP 4,0. Kita terobsesi dengan investasi, dengan masa depan yang harus gemilang, prestasi, nama, dan kejayaan. Jangan-jangan deep down, sebetulnya karena kita tidak merasa dikasihi. Jangan-jangan kita defisit afeksi. Silakan refleksikan ini. Semakin engkau melepaskan keinginanmu dari materi, saya pikir ada jenis kebahagiaan yang lebih sejati dan lebih valuable yang dapat kamu rasakan. I prove it myself. Engkau tahu saya biarawan juga, saya mengikat diri dengan 3 janji, miskin, murni, dan taat. Janji saya yang pertama itu miskin. Hidup miskin. Hidup miskin itu artinya apa? Bukannya tidak boleh punya apa-apa. Saya punya mobil di pastoran, ada HP saya iPhone, laptop saya MacBook, cukup baik. Apple fanboy. Jadi, bukannya tidak boleh punya apa-apa, tapi saya tidak melekatkan diri kepada barang-barang ini. Kalau barang-barang ini diminta oleh saudaraku yang lebih membutuhkan, ambillah, pakailah, gunakanlah. Ini bukan milikku. Jangan minta ya malam ini ya. Jadi ini teman-teman, value kemiskinan, value poverty yang saya ikat dalam kaul saya. Dan saya sangat bahagia dengan itu. Nah, itu teman-teman yang bisa Romo sharingkan 3 hal sekali lagi supaya kita bisa attain the Christian happiness. Nah, dari 3 poin ini, kalau kita boleh mundur sejenak, itu sebabnya saya memberi judul kita itu Christian happiness, tapi happiness-nya tidak pakai I, tapi saya buat Y dalam tanda kurung. Christian happiness itu berbeda dengan happiness yang selalu kita dengarkan di mana-mana, psychological happiness, atau berbeda juga dengan apa misalnya worldly happiness. Christian happiness itu punya sesuatu yang lain. Maka saya kasih judulnya sengaja pakai Y, seolah-olah ada salah ketik di situ, tapi ada tanda kurungnya. Kalau engkau sungguh ingin bahagia, jadilah lain. Be different. Jadilah tidak seperti dunia ini inginkan, tapi jadilah untuk masuk ke dalam, menemukan dirimu yang sejati dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi saya pikir itu kesimpulannya untuk menjadi bahagia di zaman yang tidak mudah ini. Thank you. Oke, Romo, keren banget penjelasan tentang happiness. Well, tapi Romo congkak juga nih, ngaku-ngaku miskin tapi koleksinya Apple. Lebih baik mati sombong daripada mati minder. Udah mati minder lagi.
Bener-bener ya ini. Seru. Oke. Well, ini banyak banget catatan-catatan yang cukup bisa jadi note untuk malam ini untuk kita renungkan ya. Tapi mungkin ada, kalau teman-teman ada mau bertanya, mau berdiskusi dengan Romo, silakan bisa di kolom chat. Tapi tadi kayaknya sudah ada yang nanya. Langsung aja ya Mo ya. Kita coba baca yang pertanyaan dulu. Cara berdoa yang baik bagaimana nih Mo kalau kondisi kita bisa punya penglihatan, apalagi di masa-masa serba ketakutan seperti ini. Gimana tuh supaya lebih menenangkan? Saya juga punya penglihatan. Maksudnya penglihatan apa nih? Penglihatan. Mata saya 4 nih, kurang banyak apa coba? Maksudnya apa? Penglihatan vision gitu atau like spiritual vision? Nanti bisa clarify dulu. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke. Fabrian Pradana Putra. Kan saya salah satu lulusan sekolah SJ alias kolese, yaitu Kolese Gonzaga. Selama ini saya sekolah di GONS. Kita diajarkan ajaran Jesuit yaitu AMDG4C, Competence, Conscience, Compassion, Commitment, dan Man and Woman for Others. Nah, ini pertanyaannya, menurut Pater, apakah ajaran Jesuit di atas ada hubungannya dengan kebahagiaan Kristiani? Ada. Ada nggak? Ada kan? Ya, ada. Oke. Berikutnya. Kalau tanya saya bagaimana hubungannya, maka itu pertanyaan yang lain. Apa hubungannya? Gitu. Well, ya, saya jawab ya. I'm just kidding. Jadi, saya pikir engkau bisa melihat bagaimana tali temali yang saya katakan tadi ya, di 3 bagian akhir, how to attain Christian happiness, itu saya melihat saat ini transendensi diri yang diajarkan oleh tradisi Yesuit menjadi sangat penting. Kalau engkau sangat paham dengan tradisi Yesuit, itu ada yang namanya tradisi eksamen spiritual. Jadi penelitian batin. Penelitian batin bentuk paling sederhananya apa? Nulis jurnal, seperti yang saya katakan. Jadi you meneliti bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam batin. You meneliti bagaimana Roh Kudus ingin menghendaki sesuatu dalam hidupmu. Dengan cara itu, bekerja sama dengan rasiomu, bekerja sama dengan rahmat, kamu akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntunmu untuk apa? Untuk menjadi bahagia dengan hidupmu, menuntunmu untuk berbuat banyak hal di luar yang dapat kau impikan. Jadi, saya pikir itu hubungan yang paling jelas kelihatan menurut saya, tradisi eksamen, tradisi penelitian batin, dan tradisi untuk transendensi diri. Thank you pertanyaannya. Ya, Pater. Eksamen. Ya, Oke. Pater. Semoga sudah terjawab ya. Kita lanjut dulu. Romo, bagaimana cara membuat jurnal harian? Apakah ada strukturnya? Bagaimana cara membuat jurnal harian? Nulis aja, mulai dengan doa. Jadi setiap kali harus mulai dengan doa. Kalau tidak punya inspirasi, paling baik adalah doa dan meditasi kitab suci. Jadi nanti kamu bisa Google meditasi kitab suci Katolik. Jadi sangat sederhana. Sesederhana engkau mengambil kitab suci, atau mengambil bacaan yang dibaca hari itu dalam misa, lalu membaca dan merenungkannya. Setelah merenungkannya, insight apa yang paling menggelitik hatimu, dan mengapa itu menggelitik hatimu? Bagaimana it relates to your life? Lalu kamu mulai nulis jurnal. Jadi jurnal itu bukan tentang dirimu saja. Ini bedanya dengan jurnal anak-anak alay SMA. Jurnalnya bukan tentang dirimu saja, tapi tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup. That's the greatest point that you have to write down, right? Itu poin yang paling penting yang kamu harus tulis. Jadi bukan tentang Dear God, kemarin saya bertemu mantan, lalu mantan itu wing-wing dengan saya, wing-wing, lalu hatiku bergetar, God. Jadi, oh come on, itu diary anak-anak alay, man. Jadi you harus pergi ke wilayah yang lebih dalam, pergi ke wilayah di mana engkau berinteraksi dengan Tuhan dari hati ke hati,
Walaupun temanya mungkin agak alay, sealay misalnya bertemu mantan, tapi pertanyaannya bisa lebih mendalam, bukan? Tuhan, seperti aku belajar melepaskan cintaku, seperti itu pula lah aku belajar untuk menerima cintamu. Cie. Itu jadi bikin puisi dong. I mean like you bisa pergi ke deeper area di mana you struggling dengan banyak hal, tapi sekali lagi bukan dirimu yang menjadi pusatnya. Yang pusatnya menjadi pusat adalah sabda Tuhan. Oke? Supaya diarymu atau journalingmu itu berbeda dengan journaling anak-anak SMP atau anak-anak SMA yang belum kenal betul meditasi Kristiani. Thank you. Oke, terima kasih untuk semoga menjawab pertanyaan untuk yang meditasi. Thanks to Google juga karena kita bisa search bagaimana meditasi Kitab Suci Katolik. Karena kalau nggak ada Romo dan nggak ada Google, mungkin saya disuruh tulis Dear Diary ya pasti ya kayak begitu. Aku ketemu mantan, bla bla bla, hahaha, hehehe dan sebagainya. Oke, lanjut ya, Edeline. Bagaimana pandangan Romo tentang apa yang sedang dunia gembor-gemborkan tentang arti sukses kayak kaya, pintar, dan lain-lain. Kalau nggak kaya ya berarti nggak sukses. Sedangkan saya pernah membaca bahwa Yesus mengajarkan kesederhanaan bahwa hidup hanya tentang pakaian dan makanan. Gimana, Mo? Jadi kalau kamu pergi ke Gramedia atau ke Kikonoia, itu ke toko buku apapun, nanti kalau kamu pergi ke section self-help book, nanti you akan temukan dua bagian besar dari section self-help book itu. Satu, bagaimana caranya menjadi kaya. Dua, bagaimana caranya deal kalau Anda gagal menjadi kaya. Jadi, setragis itu isi self-help book itu ya. Mengajarkan orang bagaimana caranya menjadi kaya dan bagaimana berdamai kalau Anda gagal menjadi kaya. Teman-teman, itu sebabnya saya agak setuju dengan Alain de Botton yang mengatakan self-help books itu hanya untuk losers. Sorry to say ya, nanti saya akan digerebek sama psikolog Indonesia. Tapi saya setuju dengan pendapat Alain de Botton itu. Saya mau mengatakan begini teman-teman. Jadi ideologi menjadi sukses dan kaya sebetulnya tidak bertentangan kok dengan ajaran Injil selama engkau betul-betul bisa latihan untuk surrender, latihan betul-betul untuk menyerahkan segala jalanmu kepada Tuhan. Toh kekayaan, kepandaian intelektual, kesuksesan itu adalah bagian dari rahmat. Bagian dari rahmat yang kita terima dengan rasa syukur, bukan? Bagian dari rahmat yang harus kita ucapkan, terima kasih Tuhan, Kau beri saya kepandaian dan kekayaan. Tapi sekali lagi, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, apakah engkau cukup merendahkan hatimu di depan Tuhan dengan semua yang kau punya? Apakah engkau cukup sampai pada kesadaran bahwa segala yang kau miliki pertama-tama bukan milikmu, tapi adalah milik Allah yang ada tujuannya. Jadi Allah kalau memberi sesuatu selalu dalam bingkai tujuan. Allah memberimu sesuatu selalu dalam bingkai tujuan untuk mengembangkan hidup orang lain, mengembangkan hidupmu dan mengembangkan hidup orang lain. Maka pertanyaan-pertanyaan ini apakah juga masuk ke dalam hatimu? Susahnya adalah sekarang ini banyak orang merasa dua hal. Pertama, kalau saya tidak kaya berarti saya tidak diberkati. Nah, itu ya kamu tahu ya, prosperity gospels di mana-mana sekarang sedang luar biasa booming ya. Kalau saya tidak kaya, saya tidak pandai, berarti saya tidak diberkati Tuhan. Jadi supaya saya menjadi diberkati Tuhan, saya harus kaya, saya harus pandai, saya harus sukses. Well, itu sangat keliru. Karena apa? Kamu ingin memasukkan rencana Tuhan dalam realitasmu yang sangat sempit. Oke? Itu salahnya di situ. Yang kedua, ekstrim yang lain adalah aku punya Tuhan, maka segala-galanya ditentukan oleh Tuhan, termasuk kekayaanku dan isi dompetku. Itu juga keliru, men. Kita akan menjadi pasifis. Kita akan menjadi orang yang tidak mau berusaha, orang yang nerimo, tidak mau fighting untuk masa depannya. Itu juga keliru. Maka teman-teman, saya pikir temukanlah keseimbangannya di sana.
Ketika engkau sudah sukses dan kaya, ingat bahwa itu bukan hasil jerih lelahmu, itu juga rahmat Tuhan. Ketika engkau sedang merasa sangat dipenuhi dengan karunia spiritual, karunia rohani, ingat Tuhan memintamu juga untuk turun ke gunung, turun dari gunung dan bertemu dengan orang-orang di sekitar untuk fighting di tengah dunia. Jadi hindari dua ekstrim itu. Thank you. Oke. Mau ini kalau saya pribadi sebagai motivator di kantor saya berasa kegampar loh, karena saya kalau motivasiin orang-orang itu kalau Anda sukses pasti Anda kaya. Diselepet sama Romo Koko. Oke. Lanjut ya, semoga nggak putus-putus suara saya. Mau kontemplasi artinya juga untuk membantu kita mencapai sukacita dan intim dengan Allah kah? Bagaimana? Kontemplasi artinya juga untuk membantu kita mencapai sukacita dan intim dengan Allah kah? Iyakah? Gimana nih? Mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin banyak yang belum mendengar apa itu kontemplasi. Ya. Kontemplasio itu adalah satu tahap meditasi kitab suci di mana saya berdiam dan menerima karunia Roh Kudus, menerima arahan Roh Kudus, menerima insight Roh Kudus yang memimpin pikiran saya, memimpin permenungan saya. Itu kontemplasi. Saat hangat di mana saya dan Allah bercakap-cakap di dalam batin. Itu kontemplasi. Jadi supaya teman-teman yang belum tahu apa itu kontemplasi, itu tidak bingung dengan contempt of court, ya, penghinaan pada pengadilan misalnya. Kontemplasi itu bukan contempt of court. Kontemplasi itu momen intim saya dan Tuhan. Iya dong, kalau saya sudah berdua dengan Tuhan, nanti begitu intim, kita bukan hanya dua, kita akan menjadi satu. Sesederhana itu. Ya, jadi di atas kontemplasi ada lagi namanya persatuan mistik atau mystical union, apa istilahnya itu. Saya lupa bahasa Latinnya. Tapi di atas itu, di atas kontemplasi ada yang namanya persatuan mistik. Di mana Allah dan aku betul-betul menjadi satu. Begitu? Oke, semoga terjawab Ibu Vincentia Apo. Lanjut, karena ini banyak banget di pertanyaannya. Romo, kalian bagaimana tips agar mendengarkan saya? Apa? Nggak bosan mendengarkan saya? Enggak lah, Romo suaranya enak banget. Ketawanya juga bikin ngangenin. Romo pokoknya nanti isi lagi ya di Bene ya. Ya, kita lihat tergantung situasi kondisi. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana tips agar selalu dipenuhi dengan rahmat Roh Kudus? Oke, pertanyaan ini agak keliru. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalammu. Jadi setiap kali kita berdoa, bukan kita yang berdoa. Setiap kali engkau membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kali engkau memanggil Allah sebagai Bapa, Bapa yang maha baik. Setiap kali engkau menyapa Tuhan Yesus yang maha baik. Setiap kali itulah bukan bibirmu yang berkata-kata, kata Paulus. Tapi roh yang di dalam dirimu. Dialah yang berdoa bagimu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana tips agar selalu dipenuhi dengan rahmat Roh Kudus? Hey, ini kabar baiknya, you are already fulfilled. Kamu sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar. Sama seperti misalnya kita sudah begitu intim dengan pacar kita kadang nggak sadar lagi bahwa dia ada di sebelah kita. Kentut-kentut aja. Gitu loh, kita udah merasa saking nyamannya sehingga seolah-olah dia tidak ada lagi di situ. Kita nggak sadar lagi. Kita lupa kentut sembarangan di depan dia gitu ya. Jadi ini yang sering saya gemes sama orang-orang Katolik ya. Orang-orang Katolik itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka Tuhan kan dalam Injil mengatakan, pergilah, sembuhkanlah orang-orang, usirlah setan-setan. Sekarang orang Katolik takut sama setan. Ya Tuhan Allahku. Saya tuh sering jengkel gitu ya. Romo, saya takut Romo baru nonton Conjuring, Romo. Setan itu mengerikan. Hey man, setan itu memang mengerikan, tapi Allahmu jauh lebih powerful daripada setan-setan itu. Romo, saya takut lewat kuburan, Romo, karena ada hantunya.
Kalau kau kepepet tidak bawa minyak suci, kau bawa minyak babi. Larilah setan. No, teman-teman, setan kalau melihat kamu, dia yang takut. Karena kamu dimateraikan dengan materai Roh Kudus di kepalamu itu ketika kamu dibaptis. Kamu diolesi dengan minyak suci di kepalamu. Kau diolesi dengan minyak krisma. My goodness, takut tempat-tempat angker. Ya, capek deh. Jadi, orang yang gampang takut, sekali lagi ya, ketakutan membunuh cinta kasih. Tanda kalau kamu mulai tidak sadar bahwa Roh Kudus di dalam dirimu adalah tanda pertamanya kalau kamu mudah takut. Dan makin banyak orang mudah takut zaman ini, bukan? Orang-orang muda takut dengan masa depannya. Orang-orang muda takut tidak bisa mendapatkan pasangan karena pernikahan banyak yang gagal. Orang-orang takut untuk menikah. Setelah menikah, orang-orang takut untuk punya anak. Bagaimana aku bisa membahagiakan anakku di tengah dunia yang gila seperti ini? Bagaimana aku bisa membahagiakan anakku? Apakah anakku akan baik-baik saja? Banyak orang-orang muda sekarang takut untuk menikah, takut untuk kawin. Kawin mungkin tidak takut, menikah takut. Jadi teman-teman, coba kalian pikirkan baik-baik ini. Kalau engkau dikuasai banyak rasa takut, jangan-jangan engkau tidak sadar siapa yang berdiam di dalam hatimu. Ya dan amin. Mantap jiwa. Next. Mantap jiwa. Romo, ada istilah happiness comes from within. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi kalau kita decide untuk happy, terapkan dalam hidup. Iya, ini pertanyaan yang baik. Sekaligus menyambung pertanyaan Andi. Ada yang mengatakan happiness come within. Jadi ada proses rasionalisasi untuk mengubah tragedi-tragedi hidup kita menjadi sesuatu yang meaningful supaya kita maju ke depan. Tapi ada juga dalam pengertian yang sangat biologis seperti yang Andy Y ini namanya. Andy Y katakan ada sensasi kebahagiaan yang comes from within, comes from our brain, yaitu dengan neurotransmitters yang macam-macam. Ada endorfin, ada dopamin, ada oksitoksin, ada banyak sekali neurotransmitter yang bisa membuat kita merasakan bodily happiness itu ya. Jadi apakah benar happiness comes from within? Saya pikir kalau secara biologis kita bisa menerangkan bagaimana neurotransmitters di otak kita bekerja dan membuat kita feeling good, feeling happy. Tapi Christian happiness itu bicara tentang yang lain. Christian happiness itu berbicara tentang sukacita, bahkan pada saat kita mengalami absurditas hidup. Bahkan pada saat kita mengalami tragedi yang benar-benar absurd. Benar-benar menenggelamkan kita. Kehilangan orang tua misalnya. Kehilangan pasangan. Kehilangan orang yang sungguh-sungguh menjadi anchor dalam hidup kita. Christian happiness itu bukan semata bodily happiness seperti yang tadi ditanyakan oleh Andi. Christian happiness itu bahkan sampai pada kebahagiaan yang tidak ada rasanya. Bagaimana saya mau mengungkapkannya? Kebahagiaan yang tidak ada rasanya lagi. Kebahagiaan yang how could I give you an example ya? Kebahagiaan yang melampaui melampaui our brain sensors, melampaui our physical sensors. Jadi kebahagiaan yang saya tahu saya akan baik-baik saja, yang saya tahu saya akan mampu melewati semua tragedi hidup ini, karena saya tahu semua terjadi untuk a meaningful life. Teman-teman yang terkasih, ketika ditanya tentang the problem of suffering and tragedy, itu Jordan B. Peterson, salah satu psikolog Kanada yang tulisannya sangat terkenal. Kamu sudah baca mungkin ya, 12 Rules of 12 Rules untuk dan Beyond Order, bukunya yang paling baru. Mungkin kamu udah baca bukunya. Dia bilang begini, Jordan B. Peterson, tragedi itu akan tetap penting untuk kita. Tragedi itu tidak akan menegasikan kebahagiaan kita. Tragedi itu ada dan penting, bahkan bisa menjadi necessary,
supaya kita mempunyai hidup yang meaningful. Jadi jangan pikir bahwa tragedi adalah antitesis dari happiness. No. Kamu tetap bisa happy walaupun hidupmu penuh dengan tragedi. Kita ambil kisah Yusuf dalam kitab suci misalnya. Dan kau tahu kisah Yusuf ya, dia dimasukkan ke sumur, pertamanya mau dibunuh sama kakak-kakaknya karena iri hati mereka, bapaknya sayang sekali sama Yusuf. Kamu tahu nggak kisah Yusuf dalam kitab Kejadian dan Keluaran? Tahu ya kisahnya ya. Jadi punya saudara-saudara, lalu dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Di Mesir dia jadi budak, tidak dianggap manusia, jadi budak belian. Kemudian bahkan ketika jadi budak belian, dia dijebak oleh istri Potifar. Kemudian karena istrinya seneng sama perawakannya yang ganteng dan tampan, dia dijebak, kemudian dia dipenjara, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi yang menarik adalah by the end of the story, ketika Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir dan dia berhasil menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, dia bilang begini, aku tahu sekarang Tuhan menyelamatkanku, Tuhan membimbing aku sampai ke tanah ini. Aku harus melewati semua penderitaan ini supaya aku bisa menyelamatkan kembali keluargaku. Isn't it beautiful? Yusuf menemukan makna dari tragedi hidupnya. Dan ini salah satu bentuk kebahagiaan yang di luar mungkin yang saya katakan tadi bodily happiness. Pertanyaannya Andi tadi. Itu sih pendapat saya ya. Mungkin agak membingungkan, tapi saya harap teman-teman bisa melihat bahwa kebahagiaan kita itu tidak pertama-tama ditentukan oleh tidak ada masalah, tidak ada kecemasan, bahwa tidak ada penderitaan. No, kebahagiaan itu kadang-kadang menjadi sangat related dengan penderitaan dan tragedi. Supaya kita tahu bahwa hidup kita itu punya makna, meaningful. Thank you. Oke, Romo, berarti terkait sama pandemi kayak gini, kita juga tetap harus merefleksikan bahwa kejadian yang menimpa kita ini itu ada maknanya loh, gitu ya. Tapi biarpun kita kayak mendengarkan Romo dari tadi, oh gila happiness ini benar-benar kita harus menanamkan itu dalam diri kita. Tapi kan memang kenyataannya kita menghadapi cobaan dunia, pandemi ini, apa ya, kalau boleh jujur sih, mungkin iman kalau saya pribadi, itu lagi kalah banget loh, Mo. Karena kita benar-benar berasa kalah banget sama pandemik. Gimana tuh, Mo? Memang di hadapan kematian yang begitu mengerikan, di hadapan realitas, like one step closer gitu. Ya, berita di mana semua orang yang kita kenal tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal. Bahkan tidak hanya meninggal biasa ya, meninggal dalam kesepian karena tidak bisa dikunjungi, tidak bisa diikuti. Yang paling buat saya shock itu ketika awal-awal pandemi itu hit LA di Amerika, itu kan mereka tidak punya cukup kamar mayat untuk kematian sebanyak itu, sehingga mereka pinjam truk-truk es krim itu loh, pinjam truk-truk es krim supaya dimasukkan ke dalam truk es krim. Lalu, wah itu gila banget itu. Itu mengguncang saya sampai hari ini. Gambaran misalnya tentang foto-foto mayat yang diabaikan di Kolombia, di mana di sana juga ada rumah biara SCY yang dikirimkan oleh frater-frater kami, itu mengguncang batin saya. Seperti manusia tidak ada value-nya lagi. Seperti berita duka itu sudah menjadi normal. A new normal itu berarti mendengar berita tentang kematian. Tapi teman-teman, sekali lagi undangannya adalah untuk bagi kita bertanya, apa di balik ini? Mungkin kita bisa bertanya tentang kesementaraan hidup. Sic transit gloria mundi, kata bapak-bapak padang gurun. Begitu cepat kemuliaan dunia berlalu. Mungkin kita berpikir ya, kita harus berpikir ulang tentang ambisi. Ambisi pribadi. Mungkin kita berpikir ulang tentang ambisi sebagai bangsa manusia yang ingin menguasai alam. Sampai alam tidak bisa lagi dikuasai, lalu alam mungkin protes dengan cara ini. Mungkin kita telah berlaku tidak cukup adil dengan alam. Kita mungkin hidup dalam budaya yang sangat konsumtif. Tragedi-tragedi ini, kalau kita maknai secara sosial dan spiritual, saya pikir menumbuhkan sesuatu yang lebih mendalam.
Tentu bisa negatif kesannya, tapi tidak perlu menolak yang negatif itu. Mengapa kau harus menolak yang negatif? Yang negatif itu pelan-pelan akan shaping diri kita dengan cara kalau engkau merefleksikannya dengan benar dalam terang Roh Kudus. Semua negativitas itu pelan-pelan akan mengantarmu ke kedalaman hidup. Ke wilayah yang dalam, bahkan terlalu dalam untuk kata-kata. Sehingga ada kalanya ketika saya berdoa untuk saudara yang meninggal karena COVID, untuk Romo yang meninggal karena COVID-19, kadang-kadang saya hanya bisa hening dan diam. Menurut saya, pelajaran terbesar saya selama pandemi adalah belajar untuk hening, untuk menghargai keheningan. Kadang-kadang begitu dalamnya tragedi, begitu dalamnya hati kita terguncang, kita kehilangan kata-kata yang dapat merepresentasikan realitas. Tapi justru dalam diam rupanya Allah berbicara. Kalau engkau ingat misalnya novel Paulo Coelho yang sangat terkenal, The Fifth Mountain, nanti yang belum sempat baca silakan baca novel itu, bagus banget. Dikisahkan bahwa Elia naik ke atas gunung, lalu Elia kan ditolak oleh bangsa Israel karena dia mengecam raja ini ya, mengecam raja yang sedang berkuasa, sehingga dia dikejar-kejar oleh raja. Dia kecewa, dia patah hati. Kenapa aku ditolak oleh bangsaku sendiri? Dia naik ke gunung, lalu dia protes, Tuhan kau ada di mana Tuhan? Tuhan mengapa aku menderita? Tuhan mengapa? Lalu ini yang menarik. Tuhan hadir dalam gempa bumi. Katanya gunung-gunung gemetar, bergetar semuanya. Tapi dikatakan Tuhan tidak ada di sana. Tuhan datang dalam angin puting beliung, angin topan, badai. Tapi dikatakan sekali lagi Tuhan tidak ada di sana. By the end of the story, dikatakan tiba-tiba aku mendengar angin berhembus pelan dan sepoi-sepoi. Dan pada saat itu, aku tahu Tuhan ada di sana. Kadang-kadang kehadiran Tuhan itu tidak ada dalam keramaian dan hingar-bingar dunia, hingar-bingar protes kita. Kadang-kadang Tuhan hadir justru saat kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata. So please be respectful of what silence is. Terutama dalam masa-masa yang berat ini. Kok saya jadi terlalu filosofis sih? Kita udah ke bawah suasana. Romo langsung matahin. Oke, berarti ini memang momen yang pas juga untuk kita merasakan keheningan, belajar meditasi juga ya, Mo ya, seperti yang tips yang tadi Romo sampaikan. Oke, ini saya akan bacakan 2 pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Bagaimana sebaiknya jawaban kita mengajak orang ke kegiatan rohani, lalu dia membalas jadi orang jangan. Tolong dijelaskan bagaimana yang dimaksud being content with God alone. Bagaimana cara mencapainya? Mungkin yang saya jelaskan tadi tentang silence itu bisa menjawab ya, being content with God alone. Bagaimana cara mencapainya? Kadang memang harus diam dan hening. Lalu welcoming the Spirit. Lalu biarkan dia yang bicara dalam hatimu. Jadi dalam artian being content with God itu kita tidak terputus dari penderitaan dan dari kemalangan yang ada di sekitar kita. Kita tidak terputus dari pergulatan kita. Being content with God itu kita mempersembahkan segalanya. Maka ini yang saya katakan tadi. Bedanya kita dengan meditasi Buddhism dan meditasi Zen misalnya, persis di sini. Kalau meditasi Zen atau Buddhism atau meditasi New Age yang lain, itu seolah-olah kita mau meletakkan dulu beban kita, lalu kita bertemu dengan Tuhan, lalu kita bertemu dengan yang transenden, lalu kita menyadari bahwa penderitaan itu hanya ilusi karena tidak kekal. Kalau dalam iman Kristiani, lebih-lebih dalam iman Katolik, sebaliknya. Kita semakin tenggelam dalam pengalaman manusiawi, kita menjadi diubah, menjadi semakin ilahi. Kita disatukan dengan darah Kristus. Kita disatukan dengan pengalaman salib. Tapi pada saat yang bersamaan kita disatukan dengan pengalaman akan kebangkitan yang membawa harapan. Jadi teman-teman, instead of denying the reality of sufferings, kita embracing it. Kita memeluk realitas penderitaan. Kita memeluknya dengan welas asih dan mengatakan, hey, diriku, hey Romo Joni, aku tahu
selibat itu membuatmu kesepian. Aku tahu kamu jomblo sampai kekal, kasihan deh lo. Tapi tapi lihat, Tuhan gunakan hidupmu untuk banyak hal luar biasa. Tuhan gunakan hidupmu untuk bimbing banyak anak muda. Terutama Anda juga yang di sini kan. Terutama Tuhan membimbingmu untuk melihat betapa engkau dikasihi, betapa engkau dicintai, betapa pasanganmu sekarang jadi beratus-ratus, beribu-ribu, betapa anakmu jadi berpuluh-puluh ribu. Jadi, instead of denying the reality of sufferings, kita embracing it dengan penuh belas kasih. Jadi ini namanya being content with God. Jadi kita tidak meninggalkan masalah kita, kita justru masuk makin dalam di dalam pergumulan dan penderitaan kita, lalu kita angkat, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini air mataku, asin rasanya. Kalau nggak percaya, ciciplah Tuhan. Tuhan, ini rasa hatiku yang sedang teriris-iris, ini darahnya Tuhan. Ciciplah Tuhan. Aku sekarang sedang sedih. Nah, jadi being content with God itu tidak menyangkal bahwa kita menderita dan bergulat. Oke? Ya, itu saya mulai dengan jawaban itu dulu. Lalu yang bagaimana cara sebaiknya mengajak orang dalam kegiatan rohani? Lalu dia membalas, jadi orang jangan terlalu religius, nanti banyak cobaannya. Kasih data lah, survei menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu bisa menghadapi masalahnya dengan lebih tenang daripada mereka yang tidak beriman. Itu ada surveinya, jadi nanti bisa lihat sendiri, bisa Google, bagaimana iman contributing to a more serene life, untuk hidup yang lebih tenang. Jadi, jangan jawab saja dengan data, nanti banyak cobaannya. Kalau banyak cobaan, kita sih sama-sama banyak cobaannya. Cuman kalau kamu punya Tuhan, setidaknya kamu bisa dengan lebih tenang menghadapi hidupmu dan tidak terlalu kalut. Itu ada datanya, ada penelitiannya ya. Jadi saya sering bilang, tapi kuncinya begini, teman-teman jangan terlalu agresif mengajak orang yang memang belum terpanggil untuk ikut acara-acara rohani. Nanti you kecewa sendiri. Oke? Jangan terlalu agresif. Kita mengajak karena cinta, bukan karena yang lain, toh. Masalahnya banyak orang sekarang ini, terutama orang-orang misalnya persekutuan doa karismatik, orang-orang KTM, you name it lah, kelompok-kelompok kategorial. Kalau sudah merasa Tuhan betul-betul membara dalam hidupnya, lalu dia rindu mengundang orang lain, mengajak, tapi caranya menjadi agresif. Seolah-olah benar-benar orang yang diajak ini sudah dekat pintu neraka gitu. Enggak juga, ya kan? Nah, jadi please be respectful dengan orang-orang yang memang mungkin antipati terhadap agama dan lain-lain. Thank you. Oke, semoga sudah menjawab, dan kalau Elisa nge-googling data, jangan lupa di-tag ya ke Santo Benedictus. Oke, yang terakhir nih, Romo. Dulu suatu saya di Kolese Gonzaga, Pater Leonardus Bambang Winandoko selalu berkata kepadaku bahwa kebahagiaan itu dapat tercapai kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan yang lebih besar, atau ad maiorem Dei gloriam. Sampai sekarang saya tidak dapat mencerna dari dulu. Mungkin Romo dapat bantu aku bagaimana cara mencernanya. Cara mencernanya saya akan memberimu nomor Pastor Leo itu ya. Lalu kamu tanyakan sendiri apa maksudnya. Simple kan? Nanti saya bantu, pasti saya bantu. Thank you. Oke, jadi seru sekali kita Q&A untuk malam ini, dan terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman yang akhirnya pelan-pelan membuka untuk menjadi orang yang jauh lebih mengenal apa itu happiness. Ya, karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya, happiness zaman sekarang itu ya mungkin materialis, mungkin benar-benar yang duniawi sekali, tapi ternyata di sini kita tahu bahwa the Christian happiness ini adalah kita itu yang pertama welcoming the spirit, yang kedua the action of loving is more important than the fleeting feelings, dan yang ketiga living your life beyond materialism. Yes, dan senang sekali
Thank you sekali untuk Romo Koko. Kita berikan tepuk tangan virtual, guys, untuk Romo Koko yang lagi ada di, jangan lupa di Palembang nih Romo nih. Romo, tentunya kita berharap bisa mendengarkan sharing dari Romo lagi soon. Ya, kita sih harapnya kalau bisa September tuh waktu launching iPhone, takutnya kita beli, Mo. Jadi, moga-moga bisa ketemu Romo lagi. Jadi, ini mau kalau misalnya saya tuh karakternya itu suka bikin pantun. Ini saya punya pantun buat Romo nih ya. Malam-malam siapin ember, siapin duit buat beli iPhone 3 tera. Semoga bisa jumpa di September ya, Mo, agar kita menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Panitia, pengumuman silakan. Saya juga punya pantun. Uish. Buah pisang, buah manggis. Buah pisang, buah manggis. Cakep. Buah pepaya, buah kedondong. Itulah nama buah-buahan. Oke, Wow, terima kasih ya. pantunnya sangat. Thank you. Thank you for having me. Tapi sebelumnya kita foto dulu kali ya, Mo. Kita foto dan dari panitia ada pengumuman sedikit. Jadi Romo sebentar, jangan jauh dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, di masa-masa yang tidak mudah ini, Engkau mengundang kami untuk merefleksikan apa itu kebahagiaan. Bantu kami Tuhan untuk tidak menolak penderitaan dan kemalangan. Bantu kami untuk mengakui realitasnya. Dan bantu kami untuk terjun lebih dalam lagi. Dan menemukan a meaningful life. Supaya kami bersama rahmat-Mu bangkit menghadapi tragedi-tragedi kehidupan dan menjadi kuat kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Hanya di dalam Engkau kami kuat, mampu, tegak, berdiri, dan melangkah di dalam hidup kami. Maka Tuhan, kami mohon, sudilah berkat-Mu turun atas orang-orang, teman-teman, anak-anak-Mu ini yang berkumpul pada malam hari ini. Semoga kasih-Mu boleh bernyala di dalam hati mereka. Lebih lagi Tuhan, semoga karunia roh keberanian menyentuh, memberkati, memulihkan, menyembuhkan mereka semua. Dengan berkat-Mu ya Tuhan, kami mohonkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Thank you, Romo. Thank Ada you. kucing, ada anjing, ada ikan, ada koala. Itu nama-nama binatang. Thank you, Romo Koko. Thank you semuanya, Fania.